apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Ya adik-adik, sekalipun kita masih harus tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing, oleh karena pandemi virus corona saat ini, kita harus tetap sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Adik-adik, ibadah hari ini akan kita mulai. Yuk persiapkan dulu Alkitabnya, buka kitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 dan langsung dibuat tempat tas Alkitabnya ya. Serta persiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk persiapkan dulu hati untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan sukacita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat, Tuhanku Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin.
Adik-adik, layaknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Iya adik-adik, layaklah kita memuji memuliakan Tuhan, sebab oleh karena kasih setianya sajalah kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari nyatakan puji syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Patik Pau Paton. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat yang pertama. Adik-adik, yuk kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Taurat Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat Tuhan supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Iya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam satu minggu ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan, dan sebelum kita mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan, yuk mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan menyanyikan Yesus mengasihiku. Dia mati bagiku.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Yohanes 10 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi epistel dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi apapun kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita tetap berjalan di jalan yang kehendaki Tuhan. Iya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya, menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis Yohanes 10 ayat 11. Oke? Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian Tuhan Yesus Gembalaku. Gembalaku, aku ini dombamu, kau selalu di hatiku, aku ikut padamu, aku ikut padamu, aku ikut padamu, kau selalu di hatiku. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ajaran satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu hari ini, nama minggu hari ini yakni minggu ke-14 Trinitatis, yaitu artinya ketritunggalan Allah. Adik-adik, diingat ya, menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis Yohanes 10 ayat 11. Oke? Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang disampaikan oleh kakak pendeta. Yang adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan
dan meminta pimpinan Tuhan, mari kita nyatakan, siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende Oda Danak Somba Debata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, masih tetap ada sukacita? Ya, tentu tetap ada alasan bagi kita untuk bersukacita, sebab anugerah Tuhan besar bagi kita ya. Yuk tunjukkan sukacitamu dengan mau dengar-dengarkan firman Tuhan. Yuk buka Alkitabnya yang sudah tadi dibuat pembatasnya kan. Tertulis di mana sekarang khotbah? Khotbah hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Kakak bacakan untuk kita semua ya, adik-adik mengikutinya di rumah. Demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-berakan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bicara tentang Yesus Gembala yang baik. Adik-adik, Alkitab menggambarkan hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dengan kita umatnya. Di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, sedangkan kita umatnya sebagai domba yang hidup di dunia yang penuh dengan mara bahaya ini. Hal ini menegaskan keberadaan kita umatnya yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, mudah tersesat, dan selalu berada dalam mara bahaya. Karena kita seperti domba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, maka secara otomatis kita sangat membutuhkan gembala yang dapat membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar. Puji Tuhan adik-adik, kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Adik-adik, seperti apa sih gembala yang baik itu? Seperti apa ya? Yuk kita saksikan dulu video seperti apa sih Tuhan yang adalah gembala yang baik bagi kita. Yuk. Hai teman, ini Gizmo. Daud yang mengalahkan Goliat adalah seorang gembala. Dia menjaga domba-dombanya, melindunginya mati-matian. Alkitab memakai gambaran gembala untuk menunjukkan besarnya cinta dan perlindungan Tuhan pada kita. Nabi Yehezkiel berkata, "Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu." Tuhan sangat
sangat mencintai kita. Dia mengirimkan gembala terbaik untuk menjaga kita. Tuhan Yesus, Putra Allah. Yesus berkata tentang dirinya, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud menulis sebuah lagu tentang gembala yang baik. Lagu itu dinamakan Mazmur 23. Waktu mendengar nyanyian Daud, kita bisa melihat Tuhan seringkali bertindak seperti gembala bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam video tadi diceritakan bahwa sejak dalam perjanjian lama di kitab Hesekiel 34 dan juga di kitab Mazmur 23. Itu Mazmur Daud ya. Tuhan adalah gembalaku. Dan di perjanjian baru dalam kitab Injil sebagaimana nas khotbah hari ini dinyatakan bahwa Allah itu adalah gembala yang baik bagi kita umatnya yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik bagi kita. Telah diceritakan dalam video dan terlebih dalam firman Tuhan hari ini seperti apa sih gembala yang baik itu? Yang pertama yang kita lihat dari pembelajaran Alkitab yang kita baca tadi, gembala yang baik apa dikatakan? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik bagi kita rela mati berkorban untuk menyelamatkan kita domba milik kepunyaannya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib supaya kita beroleh keselamatan dan hidup kekal di dalam Dia. Tidak seperti gembala upahan loh adik-adik. Kalau datang pencuri, perampok, ingin melukai dan mencuri dombanya, gembala upahan akan pergi, lari meninggalkan domba-dombanya untuk menyelamatkan dirinya. Baru yang kedua, apa dikatakan firman Tuhan hari ini? Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Artinya Tuhan Yesus mengenal kita loh adik-adik yang adalah dombanya satu persatu. Tuhan Yesus mengenal Asni, itu adalah dombaku. Siapa lagi? Si Angel. Siapa lagi? Si Kristo. Dan semua kita dikenali oleh Tuhan Yesus sebab Dia adalah gembala kita. Tuhan tahu nama kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sebab Dia adalah gembala bagi kita. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia gembala yang baik bagi kita domba-dombanya. Yang telah memberikan nyawanya bagi kita dan Tuhan Yesus mengenal kita masing-masing. Sekarang nih, apa ya respon kita terhadap pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah gembala yang baik bagi kita? Apakah adik-adik sudah percaya dan menjadikan Tuhan Yesus gembala yang baik dalam hidupmu? Jika sudah, apakah adik-adik mengenal Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik bagi kita? Jika kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala bagi kita, gembala yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita dan yang mengenali kita secara pribadi satu persatu, maka kita juga harus mengenal Tuhan Yesus yang adalah gembala kita. Sudahkah adik-adik mengenal Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik bagi kita? Jika sudah mengenal Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengetahui apa sih yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Yuk, apa sih yang dikehendaki Tuhan? Sebagai pertanda bahwa kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik dalam hidup kita mengenali Dia dalam kasih dan perbuatannya yang ajaib bagi kita, yang telah menyelamatkan kita, serta tahu apa sih yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita.
domba-dombanya dari hidup kita, anak-anaknya? Yang dikehendaki Tuhan Yesus dari kita domba-dombanya adalah kita mengenal Dia dalam kasih dan perbuatannya. Kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, yaitu firman-Nya yang menuntun kita kepada jalan keselamatan dan hidup kekal. Adik-adik, kakak mau merangkum nih, apa ya pesan khotbah bagi kita hari ini? Ayo didengarkan, nanti ditulis ke kakak pembimbingnya ya melalui WA group. Oke, yang pertama pesan khotbah hari ini. Tuhan Yesus gembala yang baik bagi kita anak-anaknya, bagi kita umat kepunyaannya. Yang kedua, jika kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik bagi kita, maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengenali kita dan tahu apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, jika kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik bagi kita, Tuhan yang mengenal kita dan pemelihara hidup kita, maka kita juga mengenal Tuhan Yesus dalam kasih dan perbuatannya. Serta kita juga tahu apa sih yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita anak-anaknya. Apa tadi yang dikehendaki Tuhan? Yang dikehendaki Tuhan Yesus dari kita anak-anaknya adalah hendaknya kita mengenal Dia dalam kasih-Nya, dalam segala perbuatannya, yaitu menyelamatkan kita dari dosa dengan mati di kayu salib. Dan kita juga mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, suara gembala kita, yaitu firman-Nya yang menuntun kita kepada jalan keselamatan dan hidup kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali bertemu bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu, bertemu dengan Tuhan melalui firman-Mu, melalui nyanyian kami, melalui doa bersama, sehingga kami sama-sama diteguhkan akan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kami dan kami ini domba-domba-Mu. Kami membutuhkan penggembalaan dari Tuhan supaya kami tetap berjalan di jalan lurusnya Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia dalam penggembalaan Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami tahu juga apa yang dikehendaki Tuhan. Turut kami melakukan segala perintah-Mu sebagaimana layaknya domba-domba-Mu dan milik kepunyaan-Mu. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayanan kakak abang guru sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu ini. Demikian juga semua tim yang boleh terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga menyerahkan gereja HKBP Perumnas 2 ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga bangsa kami Indonesia ini dan juga dunia ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan kami memohon pemulihan dunia ini dari pandemi virus corona. Biarlah Tuhan berkenan menyelamatkan kami dari segala pergumulan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita respon firman Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Menikmati
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memenuhi keinginan. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu sendiri untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus
sebagai perlengkapan senjata perang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 13 ayat 14. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terangmu. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang.